Halo guys, selamat datang di channel Julian Agung. Ini di sini saya mau jelasin kapan waktunya kita servis AC, atau lebih tepatnya kalau kita lakukan cuci AC. Oke, ini ada unit AC Panasonic tipe lowbat ya, yang setengah PK. Jadi kapan kita perlu melakukan servis atau cuci AC, rekomendasinya dilakukan setiap 3 atau 4 bulan kita melakukan cuci AC. Kenapa perlu dilakukan cuci AC? Supaya pendinginan maksimal. Jadi kalau tidak dilakukan pencucian, pendinginannya tidak maksimal, kemudian bisa boros listrik. Kita bisa tengok juga secara visual. Kita buka aja. Kita bisa juga kita tengok secara visual check, atau kita lihat langsung. Nah, ini kondisi filter debunya sudah kotor. Jadi kalau udah mulai ini nampak hitam, banyak debunya, udah kotor. Ini kita perlu melakukan pencucian filternya ini, kemudian sama unit indoornya ini nanti kita cuci, karena kalau kotor udara tuh sirkulasi nggak bagus. Jadi kan sebenarnya pertukaran pendinginan kan di sini, di unit indoor nih, di evaporator ya. Jadi kalau udara kan masuk dari sini, udara panas kesedot ke sini, kemudian yang dingin keluar melalui nih sini, lewat sini keluar. Nah, kalau di sini nggak lancar udaranya, otomatis udara di sini kecil. Jadi ciri-cirinya kalau AC di rumah udah perlu minta diservis atau dicuci. Kadang di sini di timer nih, ini ada indikasi juga nih biasanya. Timer nih ada, ini LED-nya warna oranye kalau salah. Nanti blinking, ada yang kedip-kedip, ada yang jadi warna oranye aja. Kalau cuma hijau itu normal. Kita melakukan pengesetan timer. Misalnya kita biasanya ngeset suhu untuk AC ini biasanya sekitar 26, 25, 26, 27. Tapi kok di set segitu kok nggak dingin? Mungkin ada faktor memang lingkungan panas, atau juga karena unit AC kita sudah kotor. Jadi untuk dingin yang sama kita harus ngeset ke misalnya ke 20 atau bahkan ke 16 derajat Celcius. Berarti itu sudah perlu dilakukan pencucian. Dan kalau kotor seperti saya bilang tadi, udaranya nggak lancar. Yang keluar dari sini ini kecil nih. Ini dari sini kecil. Ini biasanya kita set di level fan nomor 3. Ini kenceng, anginnya kuat, tapi kalau kotor ya nggak bakal kuat. Selain itu di kisi-kisi AC ini, di bagian indoor nih, kalau terlalu kotor
ini bisa menimbulkan bunga es. Nah, bunga es ini menyumbat sini, menyebabkan sirkulasi udara tidak lancar. Kemudian biasanya ada juga tanda-tanda di AC ini ada bocor. Itu biasanya saluran pembuangannya udah kotor atau tersumbat. Itu perlu dilakukan pembersihan, penyemprotan, dan istilahnya pembersihan line atau pipa buang dari pembuangan AC ini. Ini udah kotor nih, perlu dicuci karena udah nggak dingin lagi. Nampak lagi ini punya nampak. Oke, nanti ini dilakukan pelepasan, kemudian dilakukan pencucian. Untuk biaya pencucian biasanya kalau di tukang servis AC itu berkisar antara 50 sampai 100.000 tergantung lokasi biasanya. Terus ada tukang servis AC yang mengatakan AC-nya perlu dilakukan pengisian freon. Kita harus bertanyakan dulu kenapa kok harus diisi freon. Seperti AC saya ini sudah berumur sekitar 4 tahunan, pembelian tahun 2016 awal. Ini untuk freon mudah-mudahan tidak ada kebocoran. Jadi kalau misalnya ada tukang AC mengatakan, oh ini AC Anda harus diisi freon, kita harus pertanyakan AC kita ini berapa umurnya, misalnya 2 tahun atau masih kurang. Kemungkinan kalau pemasangan pipanya, tubingnya bagus, nggak bakal bocor. Jadi tiap servis nggak ada penambahan freon, tuh nggak ada. Kalau memang ada itu berarti ada kebocoran. Tapi kalau kebocoran, Anda bisa ikut mengecek barang-barang sebelum dia melakukan pemeriksaan di unit outdoor. Jadi kalau dia mau ngecek di unit outdoor, harus Anda tengok juga. Dan ada ciri-cirinya kalau freonnya misalnya ada kebocoran atau kurang, jadi isi freonnya nggak full, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ini ada blinking di sini juga bisa di timer ini. Kemudian di unit outdoornya, di cuping yang 2 itu biasanya ada bunga es. Bunga esnya ya cuman kayak salju kecil gitu, atau bahkan bisa juga bunga esnya besar kayak es batu, jadi mengelilingi cuping gitu. Jadi Anda harus pertanyakan bila tukang servis AC Anda mengatakan harus tambah freon. Dalam kondisi normal tidak akan ada penambahan freon sedikit pun, karena dengan catatan tidak ada kebocoran. Oke, di mana sih tempat kita bisa mengecek kalau itu AC memang perlu penambahan freon? Oke, kita langsung lihat di unit outdoor ya. Oke, untuk di unit outdoornya seperti ini. Jadi itu ada tubing atau pipa AC yang 2 itu. Yang 2. Saya lupa yang kecil atau yang besarnya, yang apabila ada kebocoran freon nanti ada salju atau titik-titik es di situ, atau bahkan bisa menjadi kayak seperti es, membatu kayak es batu tuh. Nih. Kemudian bagian yang rawan bocor tuh di tubing tuh, di
bautnya itu biasanya kadang lapuk karena ada termakan usia atau ada korosi. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda itu dan AC Anda masih terasa dingin, apabila disuruh melakukan pengisian freon, Anda jangan langsung percaya. Nah, ini untuk pembuangannya, pastikan pembuangan lancar biar nggak ada banjir di unit indoor aja Anda. Dan selain di sini biasanya tuh di kisi AC di bagian luar, ya kondensor kalau salah namanya. Itu kalau ada kebocoran agak susah di situ, mending ganti unit aja. Bisa sih ditempel tapi nggak maksimal. Oke, sekian video saya, semoga bermanfaat. Jadi jangan mau ditipu atau diakalin tukang AC yang nakal. Kalau tukang AC yang benar atau langganan Anda, mudah-mudahan tidak melakukan kecurangan dan dia akan berkata jujur. Kalau emang bocor ya bilang bocor, kalau enggak ya enggak. Dan pokoknya catatan, pemasangan bagus, kemungkinan bocor kecil, dan umur sangat mempengaruhi kebocoran. Jadi kalau umurnya masih 2 tahun ke bawah ya baru dipertanyakan. Oke, terima kasih, salam waras.